Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, saya akan menjelaskan materi tentang bab 1. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pritania Afifah dengan NIM 18220081 dan saya berasal dari Manajemen 2. Yang pertama yaitu pengertian dan proses investasi. Pengertiannya menurut para ahli yaitu menurut Eduardo Standililin, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Sukirno, investasi adalah komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran. Dan menurut Webster, investasi adalah penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah. Pada bagian ini, proses keputusan investasi yang pertama bisa kita lihat penentuan tujuan investasi. Tujuan investasi masing-masing investor bisa berbeda-beda tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut. Yang kedua, penentuan kebijakan investasi. Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia, contohnya saham, obligasi, ataupun sekuritas luar negeri. Yang ketiga, pemilihan strategi portofolio. Ada dua strategi portofolio yang bisa dipilih, yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Yang keempat, pemilihan aset. Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam portofolio yang tujuannya untuk mencari kombinasi portofolio yang efisien. Dan yang terakhir, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Jika tahap pengukuran dan evaluasi kinerja telah dilewati dan ternyata hasilnya kurang baik, maka proses keputusan investasi harus dimulai lagi dari tahap pertama. Demikian seterusnya sampai dicapai keputusan investasi yang paling optimal. Nah, pada slide ini yaitu saya akan membahas alasan dibentuknya pasar modal. Pasar modal dibentuk dalam suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu ada fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Fungsi ini juga dilakukan oleh intermediasi keuangan lainnya seperti perbankan. Bedanya, dalam pasar modal diperdagangkan dana jangka panjang dan dilakukan secara langsung tanpa perantara. Fungsi keuangan dilakukan dengan menyediakan dana yang diperlukan oleh borrowers dan para lenders menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real yang diperlukan untuk investasi tersebut. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal. Yang pertama, suplai sekuritas. Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal. Yang kedua, demand akan sekuritas. Ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli sekuritas yang ditawarkan. Yang ketiga, kondisi politik dan ekonomi mempengaruhi supply dan demand akan sekuritas. Yang keempat, masalah hukum dan peraturan. Pembeli sekuritas pada dasarnya mengendalikan diri pada informasi yang disediakan oleh perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Dan yang terakhir, keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal. Berikut ini perkembangan pasar modal di Indonesia. Pada tanggal 14 Desember tahun 1912, Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun selanjutnya, Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia Pertama. Tahun 1925 sampai 1942, Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya. Awal 1939, Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup. Selanjutnya, program nasionalisasi perusahaan Belanda Bursa Efek semakin tidak aktif. Dan pada tahun 1956 sampai 1977, perdagangan di Bursa Efek ditutup.
Perdagangan di Bursa Efek sangat lemah, jumlah emiten hingga tahun 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan pasar modal. Pada tanggal 2 Juni, Bursa Paralel Indonesia mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Pedagang Uang dan Efek, sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer. Tahun 2007, penggabungan Bursa Efek Surabaya dan Jakarta berubah menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, hanya segitu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.